Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, upacara perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tahun ini dipusatkan di Jakarta. Tidak seperti tahun-tahun lalu yang juga diadakan di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Lalu apakah ini menjadi pertanda bahwa pemerintah mengabaikan IKN? Dan saudara, pada Sapa Indonesia Malam kali ini kami juga membahas soal peluang tim Garuda Muda yang akan bersua Thailand di semifinal Piala AFF U23. Meski mengaku siap menghadapi tim Gajah Perang, pelatih Gerald Vandenberg terganggu dengan absennya sejumlah pemain yang cedera. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro, kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus kematian diplomat yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekos. Menurut polisi, malam sebelum ditemukan tewas, almarhum terekam CCTV ke rooftop gedung Kemlu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari Syam Indradi, menyatakan diduga Arya Daru berada di rooftop pada tanggal 7 Juli 2025 atau malam sebelum ditemukan tewas. Arya Daru berada di rooftop Kemlu sekitar pukul 21.43 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV tercatat, ia berada di rooftop tersebut sekitar 1 jam 26 menit. Ya masih mikir ya, mikir. Jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus. Kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus kematian Arya Daru menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah. Polisi telah memeriksa 15 orang saksi terkait kematian Arya Daru, mulai dari saksi di tempat kejadian, keluarga, rekan kerja, hingga orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Polisi mengaku penyelidikan memerlukan kehati-hatian dalam menyelidiki termasuk mengolah barang bukti elektronik berupa CCTV dari 20 titik terkait aktivitas korban sebelum ditemukan tewas hingga laptop pribadi korban. Ini setidaknya penyelidik telah mengambil rekaman dari 20 titik CCTV dimulai dari circle terkecil dari TKP yaitu lingkungan kos korban, kemudian beberapa tempat yang pernah dikunjungi korban sampai 7 hari terakhir ya, nggak ini rekaman CCTV, kemudian juga lokasi-lokasi tempat kerja, lokasi lainnya yaitu tempat kerja korban. Pemeriksaan barang bukti digital ini masih berlangsung yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari tim digital forensik dan analisis dari Direktorat Reserse Siber. Fakta baru di kasus tewasnya diplomat muda Kemlu, yakni soal kunci indekos. Kami mendapatkan foto kunci yang terdapat di pintu kamar indekos korban di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yakni kunci yang bisa dibuka dengan akses kartu dan kunci yang hanya bisa dioperasikan dari dalam. Dua jenis kunci itu yakni sebuah kunci yang menjadi satu set dengan gagang pintu merupakan kunci yang dapat dibuka dengan kartu akses. Sementara kunci lainnya hanya bisa dibuka dari dalam dengan cara digeser yakni kunci slot.
Selain temuan soal 2 jenis kunci yang terpasang di indekos Arya Daru, fakta lain soal kondisi kamar terutama bagian plafon yang cukup rapih. Tidak tampak kerusakan apapun di plafon kamar indekos diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban. Sementara itu, saudara, pihak keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan tidak banyak berbicara kepada media soal misteri kematian Arya Daru. Ayah mertua Daru, guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengaku capek lahir batin dan tidak memiliki informasi yang bisa dibagikan lantaran polisi belum memberikan kabar perkembangan penyelidikan kematian diplomat Kementerian Luar Negeri itu. Apakah ada keterlibatan yang memang harus? Kami sangat capek lahir batin, mohon maaf, jadi kami tidak bisa memberikan info apa kecuali mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Capek lahir batin. Sudah 1 minggu lebih. 2 minggu lahir batin. Sudah ada informasi dari pihak polisi? Belum ada. Dua pekan berlalu, penyelidik Polda Metro Jaya belum mengumumkan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi memastikan hingga kini penyelidik masih mendalami sejumlah hal berdasarkan scientific investigation. Selain memeriksa 15 orang saksi yang berasal dari lingkungan indekos, rekan kerja dan keluarga, polisi masih mendalami hasil pemeriksaan tim kedokteran forensik terkait waktu kematian hingga toksikologi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat kimia di tubuh almarhum Daru. Sementara untuk mengetahui latar belakang Arya Daru, polisi turut melibatkan tim ahli dari psikologi forensik. Tim penyelidik telah melakukan klarifikasi pengambilan keterangan dalam tahap penyelidikan setidaknya ada 15 orang. Juga melakukan pendalaman terhadap latar belakang korban, yaitu dengan melakukan dan melibatkan tim ahli dari psikologi forensik. Ini juga kami lakukan ya untuk mengumpulkan peristiwa ini secara utuh. Ya, tim Apsifor ini punya metode pemeriksaan sendiri untuk melakukan penggalian terhadap latar belakang korban. Arya Daru Pangayunan merupakan diplomat muda yang pernah ditugaskan di sejumlah negara termasuk Myanmar. Daru juga pernah menjadi saksi dalam kasus TPPO di Jepang. Salah satu penjaga toko yang kerap bertemu dengan almarhum, Daru diketahui sebagai pribadi yang pendiam dan perfeksionis. Beliau sosok yang sangat pendiam, jadi saya lumayan lama kenal sama dia, sekitar hampir ada kayak 2 tahun deh di sini deh. Terus dia sosoknya perfeksionis, bersihan banget orangnya, dan dia nggak banyak ngomong, dia pendiam orangnya. Perfeksionisnya dari soal parkiran, dia parkiran khusus punya dia nggak boleh diparkirin sama siapapun, kayak device-nya dia harus tetap bersih terus. Dan dia kayak ya emang perfeksionisnya kelihatan banget dan bersihan banget orangnya. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya pada 8 Juli 2025 lalu. Daru meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Keluarga almarhum bilang, Daru yang sedang bersiap untuk ditugaskan ke Finlandia merupakan sosok suami yang kerap berkomunikasi dengan sang istri. Ya Daru, adik kita sama Nani itu nggak teleponan, soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya, itu rutin gitu. Jadi ya nek tadi ditanya apakah resah. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Belum diketahui pasti apakah almarhum meninggal akibat bunuh diri atau sebagai korban pembunuhan. Publik kini menanti ketepatan penyelidik untuk mengungkap kasus kematian diplomat.
Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke sorotan lain, Saudara, polisi membenarkan telah menyita ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait kasus tudingan ijazah palsu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Ari Syam Indradi, menegaskan setelah memeriksa Jokowi sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu selama 3 jam di Solo, Jawa Tengah. Polisi menyebut penyidik menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi untuk diperiksa dan diuji laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Tidak hanya ijazah Jokowi, penyidik juga menyita ijazah milik rekan-rekan Jokowi untuk menjadikan pembanding. Selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan. Kemarin Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jokowi diperiksa di Mapolresta Solo selama 3 jam. Pemeriksaan kemarin merupakan penjadwalan ulang usai sempat ditunda atas permintaan Jokowi karena alasan kesehatan. Juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua ijazah aja Pak. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa ada berapa? 11. Berapa? 11. 10 plus berapa? Pak, ini kan Plus saya berarti 11. Pak, izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Dan hari ini polisi kembali memeriksa sejumlah saksi pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yakni Sylvester Matutina dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mengklarifikasi relawan Jokowi sejumlah video soal pernyataan Roy Suryo CS yang menuding ijazah Jokowi palsu. Sylvester menilai selain 5 orang terlapor akan ada banyak pihak yang terseret dalam kasus pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebenarnya banyak sekali ya, baik terlebih di media sosial dan itu kan ada rekamannya semua gitu loh, yang mana bahwa orang-orang ini ya kan menghasut sehingga dan juga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, sedangkan mereka sendiri ini tidak pernah memegang bukti ijazah yang palsu ini mana atau ijazah yang asli yang mana. Yang dilaporkan itu kemungkinan terlapornya akan banyak dan tersangkanya mungkin bisa lebih dari 5, bahkan kemarin kemungkinan 12, bahkan bisa lebih. Hari ini Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dan sementara kemarin penyidik juga sudah memeriksa Presiden ke-7 Jokowi sebagai saksi dalam kasus ini. Apakah penyidik akan segera menetapkan tersangka? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang. Zefanya, kapan polisi akan umumkan tersangka kasus pencemaran nama baik ini terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini, Zefanya? Ya, Radi, yang jelas untuk menetapkan nama-nama tersangka ini dari Polda Metro Jaya harus memiliki bukti yang cukup. Nah, kalau sudah Anda sampaikan tadi memang di hari ini dan beberapa hari terakhir ini memang dari tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pelapor. Seperti hari ini misalnya tadi saksi pelapor yang diperiksa ada Sylvester Matutina dan juga Ade Darmawan. Di mana kurang lebih kalau Sylvester Matutina ini menerima sebanyak 46 pertanyaan dan Ade Darmawan tadi menerima sebanyak 26 pertanyaan kurang lebih. Sylvester ditanyakan penyidik terkait bagaimana interaksi yang ia lakukan antara dirinya dengan para penuduh begitu ya di dalam sebuah podcast. Kemudian juga kalau Ade Darmawan tadi bilang pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik ini sangat mengarah kepada sejumlah nama-nama dari para penuduh. Kalau Ade bilang apabila pertanyaan-pertanyaan itu sudah mengarah
ke nama-nama dari penuduh atau penuding ijazah palsu ini artinya tersangka ini seharusnya akan segera diumumkan oleh penyidik berdasarkan pengalamannya. Tapi yang jelas tentu kita akan menunggu sebenarnya kapan akan ditetapkan, karena tadi Ade Darmawan juga bilang selain pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak penyidik tadi juga menyita satu bukti tambahan lagi, yakni satu buah flash disk yang berisikan terkait dengan video-video podcast, kemudian link sosial media begitu, dan juga nama-nama akun dari orang-orang yang menuduh atau tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Yang jelas tadi Sylvester bilang tidak disebutkan memang secara gamblang siapa saja nama-nama ini yang berpotensi menjadi tersangka, tapi ia menyebut potensi yang akan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya ini kemungkinan akan lebih dari 5 orang. Yang dimana ia menyebut memang beberapa diantaranya ini adalah Roy Suryo CS begitu ya. Tentu kita akan menunggu Radi dan juga saudara karena sampai sejauh ini kalau dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, dari pihak Polda Metro Jaya seperti yang sudah disampaikan tadi telah menyita ijazah SMA dan juga ijazah S1 dari Jokowi untuk kebutuhan penyidikan. Sejumlah ijazah dari rekan-rekan SMA Joko Widodo ini juga disita begitu untuk menjadi pembanding untuk membuktikan bagaimana keaslian dari ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini. Tentu kita akan menantikan Radi, dan dari pihak relawan Jokowi tadi yang diperiksa mereka sangat berharap agar Polda Metro Jaya ini bisa segera mengumumkan nama-nama tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Radi. Ya, belum tahu kapan, tapi yang punya potensi ditetapkan sebagai tersangka at least atau setidaknya ada 5 orang tadi Anda sebutkan ya sih. Nah, tadi Anda juga menyinggung soal siniar atau podcast. Nah, bicara soal podcast ini, nama mantan Ketua KPK Abraham Samad yang punya siniar atau podcast juga terseret dalam kasus ini. Nah, ada informasi di sana, apakah polisi akan periksa yang bersangkutan, Zevanya? Ya, Radi, tadi kami memang juga sempat bertanya ke pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya, begitu Ade Ari ini memang tidak dijawab terkait dengan apakah akan dilakukan pemanggilan juga terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad begitu. Lalu tadi kami juga menyinggung hal ini kepada Sylvester Matutina setelah ia diperiksa oleh tim penyidik. Namun yang ditegaskan di sini adalah orang-orang yang berpotensi atau yang melakukan pencemaran nama baik, kemudian tuduhan, penghasutan terkait dengan tudingan ijazah palsu ini, disebutkan Sylvester tadi ini seharusnya berpotensi untuk dilakukan pemanggilan oleh Polda dan juga bisa ditetapkan menjadi tersangka. Tapi tentu kita harus menunggu bagaimana nanti langkah yang akan diambil dari tim penyidik atau dari Polda Metro Jaya terkait apakah memang Abraham Samad ini nantinya akan diperiksa juga atau dipanggil dan bisa menjadi salah satu kemungkinan tersangka yang tadi diprediksi atau bisa disangka sebagai berpotensi menjadi tersangka. Radi. Ya, soal pemeriksaan digital forensik, kemarin Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga sempat mengaku bahwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengunggah ijazahnya ke platform digital gitu, sehingga tidak ada ijazah yang tertera dalam bentuk digital. Apakah polisi juga sudah menggali lebih dalam soal kemungkinan adanya jejak digital ijazah Jokowi di dunia maya? Ya, terkait hal ini juga memang belum dijelaskan begitu ya Radi dari pihak Polda Metro Jaya terkait jejak digital dari ijazah Jokowi yang tersebar di media sosial ini. Tapi yang jelas saat ini ijazah asli Joko Widodo ini telah dipegang oleh pihak Polda Metro Jaya, tim penyidik khususnya, dan yang hanya memegang atau menerima ini hanya tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Maka tadi juga dari Sylvester Matutina ini tadi menyebut apabila ada tudingan-tudingan terkait dengan keaslian ijazah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait keasliannya, ini juga disebut tidak terbukti benar begitu, karena misalnya saja dari Roy Suryo CS ini yang menuding ijazah ini palsu, tadi disebutkan Sylvester, mereka hanya memeriksa atau menilai dari ijazah yang tersebar di sosial media, yang artinya ini hanya dalam bentuk digital yang tersebar di sosmed, bukan bentuk ijazah aslinya, sehingga seharusnya pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini seharusnya disebut Sylvester tadi tidak membuahkan hasil yang kuat. Karena ijazah aslinya ini saat ini
kemarin juga sudah menjalani atau melewati proses pemeriksaan di laboratorium forensik dan hasilnya asli. Dan ini tentu akan kita tunggu, Radi, bagaimana pernyataan terkait dari Polda Metro Jaya nantinya soal hal ini. Radi. Ya, yang jelas ijazah Jokowi mulai dari SMA dan juga S1, dan tidak hanya ijazah Jokowi, ijazah rekan-rekannya juga sudah disita karena ijazah adalah objek perkara dalam kasus ini. Terima kasih Zevanya Sitomeang melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Saudara, informasi lainnya, Timnas U23 akan menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF 2025. Pelatih Gerald van den Berg menegaskan timnya tak gentar dan akan fokus. Laga Garuda Muda melawan Thailand bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Karno besok malam. Meski sejumlah pemain kunci cedera, pelatih Gerald van den Berg optimistis bisa meladeni perlawanan Thailand. We see Thailand, and they had a very strong team, and I think it's always difficult, how to play against them. We had to prepare ourselves, and we know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good. So we had to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them. And I think about the injured players. I think, of course, we missed Arkan the game before. But also Rivaldo and Tata, and we miss Tony. So we have 3-4 players who normally will play, and that is a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad, and I think hopefully we are ready to beat Thailand, and it will be a battle, and we will see. Meskipun kehilangan banyak punggawanya, bek kanan Timnas U23 Alvarez Buffon bilang kawan-kawannya sudah siap menghadapi Thailand. Buffon menegaskan pelatih Van den Berg sudah menyiapkan taktik dan cara bermain menghadapi Thailand. Besok mungkin dari pemain semua sudah siap, dari bentuk fisik maupun mental teman-teman sudah siap, jadi saya rasa pertandingan besok mereka sudah siap. Thailand adalah tim yang kuat dengan cara bermain yang bagus, tapi kemarin coach sudah bilang cara bermain kita, jadi saya rasa untuk melawan Thailand besok, insya Allah kita bisa dengan bantuan coach, cara bermain dari coach. Mungkin. Saudara, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya TNI Angkatan Laut buka suara soal keinginan mantan prajurit Korps Marinir Satria Arta Kumbara terjerat kasus judi online dan terlilit utang ratusan juta rupiah. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dari berita TNI Angkatan Laut yang buka suara soal keinginan mantan prajurit Korps Marinir Satria Arta Kumbara untuk kembali ke tanah air. Kasal menilai yang bersangkutan sudah desersi dan Satria disebut tersangkut kasus judi online dan terkena hutang ratusan juta rupiah. Mantan prajurit Korps Marinir Satria Arta Kumbara viral di media sosial dan memohon untuk bisa dipulangkan ke Indonesia setelah sebelumnya ikut bertempur dengan pasukan Rusia. Menyikapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan pihaknya sudah selesai dengan Satria Arta Kumbara dan statusnya bukan lagi prajurit TNI Angkatan Laut, dan sementara Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Endi Supardi menegaskan bahwa Satria Kumbara tersangkut utang sebesar 750 juta rupiah karena judi online. Disiapkan oleh Panglima Armada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersangkutan memang jejak rekornya ada ke sana yang mengakibatkan dia keluar dari Korps Marinir, salah satunya itu kehidupan hedonis, kemudian pinjam di bank, ya mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI. Angkanya kurang lebih di 750 juta. Mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya. Sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia disersi. Diawali dengan mangkir, disersi di tahun 2022 dia sudah menghilang. Sudah kita lakukan dengan sesuai prosedur, panggilan 1, 2, 3, kemudian sudah datangin ke rumahnya, tidak ada di tempat, akhirnya naik status menjadi disersi.
kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023. Jadi secara hukum bukan lagi prajurit Korps Marinir, tapi sudah resmi menjadi sipil. Dengan hukuman tambahan, dipecat dari dinas, hukuman tahanan 1 tahun. Nah, kami tidak tahu, berkembang, tahu-tahu ada bergabung dengan tentara Rusia, mungkin ya tentara Rusia itu, atau dengan negara lain. Sempat menyinggung kehidupan di Indonesia dengan nada sarkas di media sosial pada Mei 2025 yang lalu. Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Artakumbara yang bergabung dengan pasukan militer Rusia kini justru memohon pada pemerintah agar status kewarganegaraan Indonesianya tidak dicabut. Satria bilang dia tidak tahu soal undang-undang yang mengatur kehilangan kewarganegaraan jika berperang untuk pihak asing. Ia pun berdalih ikut berperang di Rusia hanya untuk mencari nafkah. Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Mohon izin Bapak, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Merespons permintaan Satria agar kewarganegaraannya tidak dicabut, Kementerian Pertahanan menyerahkan hal itu ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Pertahanan pun mengimbau agar berhati-hati jika ada tawaran-tawaran untuk bergabung dengan pasukan militer asing. Pasalnya, akan ada konsekuensi hukum yang diberikan jika langkah itu diambil. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Iya, tentunya kita berharap ya untuk seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati ya ketika memang ada tawaran-tawaran untuk bergabung, karena ada konsekuensi-konsekuensi hukum juga secara administratif yang juga bisa berpengaruh, sebagaimana yang terjadi tadi, mana disertir dari anggota TNI kemudian memutuskan untuk terlibat dalam konflik di wilayah tertentu yang akhirnya berujung pada pencabutan status dan hak kewarganegaraannya. Kita tidak berharap hal ini terulang di masa depan, sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati bila ada tawaran-tawaran serupa. Sementara itu, TNI Angkatan Laut juga menyerahkan permintaan Satria itu kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. TNI Angkatan Laut juga menegaskan, Satria sudah tidak memiliki keterkaitan dengan TNI AL. TNI AL juga menyebut sudah memecat Satria karena terbukti desersi di masa damai, serta dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Yang jelas saat ini, yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta, tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Artakumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, disertai tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer. Di sisi lain, Kementerian Hukum menyatakan tidak ada proses pencabutan status WNI kepada Satria Artakumbara, melainkan Satria otomatis kehilangan kewarganegaraannya karena sudah berperang untuk pihak asing. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita ke informasi lain, saudara. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda hampir seluruh daerah di Riau belum juga padam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir diduga disengaja untuk membuka lahan perkebunan sawit. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rokan Hilir Riau, Rabu 23 Juli 2025. Dari pantauan udara, tampak ratusan hektar lahan gambut di Kecamatan Pujut dan Bangko Pusako masih terbakar. Menteri Kehutanan menyatakan kebakaran di Rokan Hilir diduga sengaja untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara dua kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru. Akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Desa Rimbo Panjang Kampar. Tim Satgas Gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri berjibaku memadamkan api. Pekatnya asap dan minimnya sumber air menyulitkan pemadaman. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 8 hektar. Jadi asap itu mengepul. Jadi kami harus melakukan pendekatan yang dekat atau yang di kepala api. Jadi biar apinya tidak meluas. Arah angin berubah-ubah ya? Ya, arah angin yang tidak beraturan gitu ya, berubah-ubah. Paparan asap akibat karhutla di Provinsi Riau berdampak pada kesehatan warga. Jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat. Di Puskesmas Sidomulyo Pekanbaru misalnya, jumlah pasien ISPA mencapai 11 orang dalam 3 hari terakhir. Mereka mengeluh batuk, flu, dan sesak napas. Penglihatan saya di laporan memang untuk minggu ini dari hari Senin sampai hari Rabu ini sudah hampir 11 orang Pak yang terdiagnosa penyakit ISPA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama BMKG melaksanakan modifikasi cuaca untuk mengatasi karhutla. Petugas menyemai garam di wilayah paling terdampak, yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Kampar. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, saudara, Timnas U23 bakal menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF 2025. Bagaimana peluang Indonesia bisa ke final kejuaraan ini? Kami hadirkan analisisnya bersama rekan Firzi Idris setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Saudara, Timnas Indonesia akan hadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno pada babak semifinal Piala AFF U23 Jumat besok. Sebelum laga itu, duel Filipina versus Vietnam juga akan tersaji. Nah, kita lihat rekor pertemuan Indonesia melawan Thailand di level kelompok umur U23. Ada total 13 pertandingan di mana Indonesia menang sebanyak 2 kali dan Thailand menang sebanyak 9 kali. Sementara poin imbang sebanyak 2 kali. Kita selanjutnya lihat pemain kunci Timnas Indonesia yang juga disiapkan untuk melawan Timnas Thailand. Di lini depan tentu saja, siapa lagi kalau bukan Jens Revan. Lalu di lini tengah ada Raihan Hanan dan di lini belakang ada Kadek Arel. Sementara untuk pemetaan pemain Timnas Thailand saat melawan Timnas Garuda, mereka menempatkan Yotsakorn Burapa di lini depan dan ada Seksan Ratri di lini tengah. Lalu di lini belakang ada Chanapach Buapan. Thailand adalah salah satu tim yang kuat, saudara. Laga pertandingan semifinal besok menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda, sekaligus ajang pembuktian kekuatan generasi baru sepak bola Indonesia. Lalu apakah Indonesia bisa merebut kemenangan di semifinal besok? Nah, di sisi lain pelatih Gerald Vandenberg, saudara, menegaskan timnya tidak gentar dan akan fokus kalau menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF 2025. Laga Garuda melawan Thailand bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Karno besok malam. Meski sejumlah pemain kunci cedera, pelatih Gerald Vandenberg optimistis bisa meladeni perlawanan Thailand.
I think that we see Thailand, and they had a very strong team, and I think it's always difficult, how to play against them. We had to prepare ourselves, and we know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good. So we had to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them. And I think about the injured players. I think, of course, we missed Arkan the game before. But also Rivaldo and Tata, and we miss Tony. So we have 3-4 players who normally will play, and that is a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad, and I think hopefully we are ready to beat Thailand, and it will be a battle, and we will see. Bek kanan timnas U23 Alvarez Buffon bilang kawan-kawannya sudah siap menghadapi Thailand. Buffon tegaskan pelatih Vandenberg juga sudah menyiapkan taktik dan cara bermain menghadapi tim Thailand. Besok mungkin dari pemain semua sudah siap, dari bentuk fisik maupun mental teman-teman sudah siap, jadi saya rasa pertandingan besok mereka sudah siap. Thailand adalah tim yang kuat dengan cara bermain yang bagus, tapi kemarin coach sudah bilang cara bermain kita, jadi saya rasa untuk melawan Thailand besok insya Allah kita bisa dengan bantuan coach, cara bermain dari coach mungkin. Sementara pelatih Thailand menyatakan timnya kini lebih siap bertarung dibandingkan dengan saat babak grup. Ia sudah mempersiapkan segalanya demi menghadapi gempuran Garuda Muda. แน่นอนครับแน่นอนว่าเราเข้ามาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพร้อมมากที่สุดนะครับผมในว่าในภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจต่างๆนะครับผมเราเองก็รอบรองชนะเลิศเข้ามาเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียด้วยซึ่งเป็นทีมที่ดีของในอาเซียนอยู่แล้วฉะนั้นเราทุกอย่างเราต้องพร้อมนะครับผม Lalu apakah kita bisa melangkah ke final Piala AFF U23 dengan mengalahkan Thailand? Dan juga dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh timnas U23 jelang laga semifinal, kita bahas bersama analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam, Firzi. Malam, Radi. Kalau komparasi lini per lini tadi kan sudah saya ungkapkan juga ya di data grafis begitu. Konon striker Thailand punya dendam yang membara buat Indonesia. Di turnamen sebelumnya pengen membalas kekalahan katanya. Jauh ini dengan segala kendala yang dihadapi timnas, sekarang Arhan Fikir tidak ada, mungkin juga Tony Firmansyah terancam tidak bisa bermain. Apa yang bisa dilakukan Vandenberg? Iya, itulah pertanyaan yang kita semua ingin tahu jawabannya ya, Radia. Karena memang benar kalau kita lihat penampilan Garuda Muda ya di turnamen, highly skilled individual itu berpengaruh ya. Kita lihat beberapa kali duel one on one, beberapa kali mereka menciptakan kesempatan. Ketidakhadiran Arkan yang sebenarnya sangat terlihat sekali ketika melawan Malaysia ya. Karena ketika kita melawan Filipina, kita mungkin hanya bisa mencetak 1 gol dari bunuh diri lawan. Tapi at least kita menciptakan 7 tembakan akurat ya, yang memaksa kiper lawan melakukan 7 kali save. Nah ini yang kita kurang paksakan ketika menghadapi Malaysia. Kita terlalu hati-hati dengan possession. Tidak adanya Arkan, kita tidak ada pemain yang bisa bermain di antar lini ya, seperti yang Coach Gerald sendiri bilang seusai pertandingan kemarin melawan Malaysia. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya, bahkan masuk di SP pun tidak ya, dan katanya di MRI kan, kita masih menunggu hasilnya. Tapi ya kita berbicara soal kedalaman skuad, berbicara soal pemain-pemain yang ada, jadi beban lebih dan tanggung jawab besar juga untuk Victor Detan, untuk Raihan dan lain-lain untuk menutupi lubang di tengah yang lumayan besar tampaknya di laga besok. Oke, kita di lini depan punya Jens Reven, katanya memang tajam kemarin lawan Brunei, tapi belum terbukti banyak berbicara ketika melawan Filipina dan juga melawan Malaysia. Di sisi lain, Yotsakorn Burapa punya tadi dendam yang membara. Kira-kira kalau head to head Jens dengan Yotsakorn di lini depan, mana lebih tajam melihat track record pertandingan mereka di AFF tahun ini? Ya, kita lihat memang dalam level yang lebih tinggi tentu saja ya, daripada laga lawan Brunei. Memang Jens kelihatan seperti striker muda yang memang lagi developing ya. Sebenarnya dia bermain leading the line untuk age group 23 tahun, tapi dia sendiri baru berusia 19 tahun. Dan ini dia udah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dia selalu naik satu kategori usia lebih tinggi. Dan memang berat bagi dia di turnamen ini, kita nggak bisa pungkiri. Beberapa kali juga
tapi teman-temannya juga tidak memberikan suatu creating chance yang maksimal buat dia ya, kecuali satu tembakan yang dia menyelesaikan finishing kaki kanan dia yang masih terlalu pelan, dan entah dia gugup atau dia kurang nyetel juga ya. Tapi kita lihat memang kesulitan dia terutama dalam link up play ya antara lini depan dan lini tengah, sehingga beberapa kali kehilangan bola. Tapi ini masalah bukan eksklusif ke Jens, karena beberapa pemain juga memperlihatkan hal sama ya. Dan ini nanti kita akan menghadapi Thailand juga yang tentu saja akan lebih baik dari Filipina, Malaysia. Thailand tim seniornya rank 102 dunia, mereka adalah tim Asia Tenggara paling tinggi rankingnya, liga mereka di rank Asia juga tinggi, dan pemain-pemain yang mereka punya sekarang ya berpotensi merepotkan kita kalau kita tidak hati-hati di laga esok. Satu lagi nama yang jadi sorotan sebenarnya, Hoki Caraka. Hoki Caraka ini juga kan di timnas senior juga terpanggil ya beberapa kali, meskipun menjadi pemain pengganti, tapi setidaknya seharusnya bisa menularkan pengalaman-pengalaman di timnas senior ke timnas U23, tapi tidak bicara banyak juga. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, untuk hoki ya perkembangannya mungkin tidak secepat atau semulus yang ketika dia pertama breakthrough the scene ya. Ketika dia bermain di Piala AFF juga dia kesulitan mencetak gol Piala AFF senior kemarin. Dan dia berusaha, kita lihat berapa kali dia berupaya menciptakan ruang, dia menciptakan beberapa tembakan keras dari luar kotak penalti yang sayangnya masih bisa diblok juga ya. Nah makanya saya bilang ini bukan masalah eksklusif di lini depan itu terhadap Jens, tapi juga hoki. Nah disinilah bagaimana strategi Coach Gerald, apakah yang meminta para striker lebih mundur, lebih berusaha membangun serangan dari bawah, atau hanya menempatkan mereka di dalam kotak penalti dengan rekan-rekannya memberikan servis. Nah di sini kita lihat hoki beberapa kali kalau di luar area kotak penalti dia coba penetration, dia coba melakukan tembakan dari jarak jauh ya, beberapa sayangnya kalau nggak diblok masih terlalu tinggi. Jadi memang kita harapkan ini ya perbaikan, dan terutama sekali seperti yang Pak Erik tadi katakan juga fokus ya, fokus ke lapangan, fokus ke hal yang terjadi di lapangan dan memberikan terbaik, notabene melawan negara yang sebenarnya dalam 3 pertemuan terakhir kan dalam U23 kita masih bisa menangani mereka ya, terutama di final SEA Games, Radi. Jadi inilah tantangannya. Ya, beranjak ke lini tengah. Kemarin pada saat melawan Malaysia tidak adanya Arkan membuat Robbie Darwish sepertinya bekerja ekstra di lini tengah. Betul. Ditambah juga Raihan Hanan yang seharusnya mengisi posisi second line begitu, ini agak canggung begitu mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Arkan. Dengan absennya Arkan dan performa Raihan yang kemarin juga belum bisa dioptimalkan di lini tengah, apa yang bisa diracik dari lini tengah di timnas U23 kali ini? Ya, permainan sayap ya mungkin bisa ditingkatkan, karena kita tahu Buffon kalau dia maju membantu rekan-rekannya luar biasa sekali. Donny Tree juga sebenarnya ketika melawan Malaysia saya tidak melihat dia seliar ya, dalam arti bagus dalam mendukung rekan-rekannya di lini depan, karena kita tahu Donny bisa bermain di beberapa posisi ofensif bersama Persija. Bahkan dia main di sektor wing sayap kanan yang cuts inside, dan inilah yang ingin kita lihat apakah itu instruksi dari Coach Gerald untuk menahan para wingback dari membantu serangan ke para lini depan ketika menghadapi Malaysia, karena takut serangan-serangan balik mereka yang memang cepat sekali. Tapi hal serupa pun akan terjadi ketika melawan Thailand. Jadi mungkin kebebasan lebih bagi para wingback untuk membantu para winger dalam membuat space, terutama Radi di sisi flank, dan juga menciptakan overlap yang akan membantu Garuda Muda untuk mencetak gol yang notabene memang masih kesulitan kita di turnamen. Di sisi Thailand ada nama Seksan Ratri. Bagaimana Anda melihat performa pemain ini? Ya, Seksan Ratri dia man of the match di pertandingan pertama ya lawan Timor Leste, tapi dia juga hampir jadi sosok protagonis ketika hampir memecah kebuntuan ya lawan Myanmar ketika tembakannya mengenai Mistar ya, usaha ke gawangnya mengenai Mistar. Jadi pemain yang udah 10 kali membela timnas senior Thailand, dia bersama Buriram udah 3 kali juara Liga Thailand dan juga musim lalu juara ASEAN Club Championship. Pemain yang memang udah punya pengalaman di level step up dibanding U23. Jadi mungkin adalah salah satu pemain yang wajib tentu kita waspadai dari sisi flank atau sisi tengah dimanapun dia bermain, karena dia bisa bermain di beberapa posisi juga. Nah, kalau kita perhatikan dari 2 pertandingan sebelumnya, ini 3 ya, maksud saya 3 pertandingan sebelumnya. Ini line up-nya selalu berganti. Seperti contohnya di lini belakang
tidak memasangkan Ferrari dengan Kadek Arel, tapi di pertandingan kedua memasangkan lagi. Nah ini apa yang dicoba diberikan diterapkan oleh Vandenberg ketika berganti-ganti line up ini di setiap pertandingan? Ya menurut saya wajar sih, terutama ketika kita pertama menghadapi Brunei itu pertandingan kan memang tidak bisa ditakar dengan baik ya, karena lawannya memang levelnya jauh di bawah kita. Dan ketika beberapa pemain dikasih waktu istirahat dan kemudian ada 4 pergantian untuk menghadapi Filipina, Coach Gerald juga baru datang, dia menekankan ya bahwa ini adalah turnamen pertama saya. Saya lagi dalam proses mengenal pemain-pemain ini dalam situation yang kompetitif, karena kita harus ingat bahwa Coach Gerald tidak dibekali atau tidak mempunyai waktu untuk melakukan laga-laga persahabatan seperti beberapa negara lain datang ke turnamen ini dengan melakukan persahabatan seperti Malaysia misalnya. Tapi dia getting to know his players, dia para pemainnya juga memberikan reaksi. Tapi sayangnya kan dalam proses ini pemain-pemain kayak Arkan, akhirnya kayak Tony juga cedera, kiper utama Muhammad juga cedera. Nah disinilah yang kita sayangkan, situationnya menjadi bertambah sulit bagi Coach Gerald dan Frank Van Kempen. Bagaimana mereka harus bisa mengatasi keterbatasan ini dalam untuk hanya match keempat mereka menangani timnas U23. Terakhir membahas lini belakang, kalau preferensi Firzi sendiri dari tiga punggawa timnas kita di lini belakang, ada Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari dan juga satu lagi Brandon Soneman. Pilihannya kira-kira Vandenberg akan memasang siapa nanti melawan Thailand? Iya, kalau dua center back sih kayaknya udah pakem ya, tidak perlu diganti lagi ya Kakang dengan Kadek ya. Kadek penampilannya luar biasa, dia minutes plate-nya di Liga 1 juga banyak, leadership-nya juga baik, sosok posturnya pun untuk seorang back muda dia sudah tangguh sekali, dan dia bisa leading the line, kelihatan dia kapten yang sangat bagus bagi rekan-rekannya. Cuman yang ingin saya lihat itu tadi bagaimana kedua sisi back sayap itu lebih membantu tim dalam menyerang, tentu saja dalam cara yang bertanggung jawab, jadi tidak membuat tim kebobolan lewat serangan balik. Karena mereka punya, they have the talent. Dan Buffon kalau naik luar biasa, Donitri kita nggak usah tanya. Punya fisik yang mumpuni juga mereka ini ya. Satu lagi terakhir, bagaimana dengan Ferrari? Ferrari ini kan juga punya pengalaman di senior sebenarnya, tapi sepertinya masih kesulitan mendapatkan skuad di lini utama. Ya, itu di lini utama. Benar, ini yang diutarakan juga oleh Coach Gerald ketika memilih Muhammad Aryansyah ya ketimbang si Cahya Supriyadi yang udah bermain di Piala AFF ke senior kemarin. Memang ini adalah penilaian dari para pelatih selama mereka mengadakan training camp, dan tentu pandangan mereka akan sangat berbeda-beda ya. Ini kita membicarakan pelatih yang punya pengalaman di Eropa ya, pelatih-pelatih yang punya pengalaman di Eropa, sehingga kalau mereka melihat Kakang dan Kadek lebih cocok, dan bukan hanya soal skill tapi soal kerjasama tim, ya kita harus percayakan kepada mereka ya. Dan yang penting Ferrari ada di sana kalau dibutuhkan, amit-amit ada yang cedera tapi dia siap untuk masuk dengan pengalamannya yang luar biasa, minutes played yang banyak juga dengan Persija musim lalu. Besok di GBK pukul 8 malam ini jadi ajang pembuktian Gerald Vandenberg untuk kelompok umur U23, karena jika dibandingkan dikomparasi dengan Thailand, sepertinya kita juga lebih develop ya dibandingkan timnas Thailand saat ini. Seharusnya sih bisa menembus ke final. Memang targetnya juga juara kan? Targetnya juara tentu saja, karena di kandang sendiri juga. Di kandang sendiri juga. Baik, terima kasih Firzi Idris telah bergabung di Sapa Indonesia Malam analisisnya. Kita jumpa lain waktu, selamat malam. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya. Nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN, warisan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kembali menjadi pertanyaan. Selain pembangunannya terdampak efisiensi anggaran, pemerintah Prabowo yang terbaru, pemerintah juga memutuskan hanya akan menggelar upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Jakarta. Apa yang terjadi? Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, tidak seperti tahun lalu, kini pemerintah memutuskan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80 hanya digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara. Sementara Partai Nasdem mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai berkantor di IKN agar ada aktivitas di IKN.
minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar. Nasib keberlangsungan ibu kota Nusantara yang merupakan proyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi pertanyaan. Selain pembangunannya terdampak efisiensi anggaran era pemerintahan Prabowo, yang terbaru pemerintah juga memutuskan hanya akan menggelar upacara hari ulang tahun RI ke-80 di Jakarta. Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu. Padahal tahun lalu selain di Jakarta, upacara negara peringatan HUT RI ke-79 juga digelar di IKN dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski di tengah keterbatasan fasilitas ketika itu, pemerintah memutuskan tetap menggelar upacara di IKN. Bahkan Joko Widodo memimpin langsung sebagai inspektur upacara. Soal tak ada upacara kemerdekaan di IKN tahun ini, Presiden ke-7 Joko Widodo menghormati keputusan pemerintah. Karena nggak di Jakarta, nggak di IKN, tanggapannya gimana? Semua keputusan pemerintah kita harus dukung. Karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Pak Jokowi diundang juga untuk perayaan 17 Agustus. Wah, masih lama, masih sebulan. Polemik soal nasib IKN menjadi perhatian Partai Nasional Demokrat. Nasdem mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di IKN agar aktivitas IKN tetap hidup. Usulan lain adalah melakukan moratorium pembangunan atau menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan gitu. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN. Pertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Penyelenggaraan HUT ke-80 RI kembali digelar di Jakarta. Bukan hanya soal lokasi, sejumlah pertanyaan muncul soal keberlanjutan pembangunan IKN. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, upacara negara HUT ke-80 kemerdekaan tahun ini tidak akan digelar di ibu kota negara. Apakah ini tanda mulai diabaikannya proyek IKN warisan Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Sudah ada Mas Ahmad Irawan dan juga analis politik Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, Mas Irawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Mas Irawan. Mas Irawan, ini kan sudah dipastikan ya, HUT ke-80 RI tidak lagi dijadikan ataupun dilakukan di IKN. Sebenarnya legitimasi dari teman-teman DPR tahu tidak keberadaan ataupun keberlanjutan dari IKN sendiri seperti apa sih sekarang? Nah, yang pertama begini, bahwa terkait dengan penyelenggaraan atau selebrasi kemerdekaan tetap dilaksanakan di Jakarta. Karena bagaimanapun sebelum keluarnya Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara, maka maka selama itu juga bahwa Jakarta adalah ibu kota negara. Itu yang paling pertama dan yang paling prinsip. Sehingga kemudian menjadi wajar apabila kemudian pemerintah mengambil keputusan bahwa penyelenggaraan HUT kemerdekaan Indonesia tetap langsungkan di Jakarta, dan itu menurut kami tetap legitimate dan secara hukum juga masih oke gitu, masih oke. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan secara hukum gitu. Nah, kaitannya dengan pembangunan ibu kota Nusantara, ya kami sendiri sebenarnya masih masih optimis seperti yang sejak awal ibu kota Nusantara ini menjadi satu kebijakan politik negara dan pemerintahan sebelumnya dari Presiden Joko Widodo gitu. Meskipun sebenarnya kami menyadari juga sejak awal dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, bahwa sebenarnya pembangunan ibu kota adalah pembangunan yang memerlukan waktu dan Optimisnya ini pembangunan akan terus dilanjutkan atau optimis ibu kota akan pindah ke sana? Dua-duanya. Dua-duanya optimis? Dua-duanya. Karena kenapa? Karena kita masih
terikat satu keputusan politik yang sudah diatur dalam undang-undang, dan itu sebenarnya menjadi konsensus kita dan merupakan hukum bahwa ibu kota kami Nusantara di sana. Ya, Mas Adi, kalau memang momentum hari ulang tahun kemerdekaan adalah momentum yang besar. Kalau tahun lalu kita rayakan bersama-sama di Jakarta dan juga di IKN, bahkan Pak Jokowi saat itu hadir juga ke IKN. Apakah ini menjadi bukti ketika tahun ini tidak dilaksanakan di sana, artinya IKN diabaikan? Ya, saya kira memang sulit untuk membantah bahwa IKN kali ini bukan sesuatu yang dianggap proyek yang terlampau strategis dan menjadi prioritas. Biasanya kalau sesuatu yang prioritas itu gaspol. Jangankan IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru, aspal jalan saja untuk kepentingan upacara tertentu bisa semalam ataupun 2 malam. Itu artinya, sepertinya memang pemerintah hari ini itu sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kenapa IKN dianggap tidak terlampau signifikan dan prioritas? Karena pada saat yang bersamaan ada proyek-proyek pemerintah yang dinilai sangat down to earth, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena kita tahu kan, ngurus IKN ini bukan hanya sebatas misalnya dananya sedikit, tapi membutuhkan dana yang sangat luar biasa. Jadi menurut Anda tidak menyentuh masyarakat? Ya kan per hari ini tidak ada sesuatu yang kelihatan berdampak secara signifikan langsung. Sementara pemerintah hari ini ingin kelihatan bahwa berpihak kepada rakyat, ada sekolah rakyat, makan bergizi gratis, kesehatan gratis, kemudian soal macam-macam. Itu yang jauh lebih dianggap penting ketimbang memprioritaskan IKN. Oleh karena itu saya selalu mengatakan IKN ini per hari ini boleh kita sebut sebagai ya layah mutu walayah ya ada tapi terkesan tidak ada. Itu IKN hari ini. Anda berarti mau bilang juga bahwa kalau misalkan pemerintahan saat ini lebih ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat tapi IKN tidak, artinya Pak Prabowo artinya tidak IKN itu terus jalan tapi tidak terlampau dianggap prioritas seperti pemerintahan sebelumnya. Kalau pemerintahan sebelumnya kan kelihatan sekali ini gaspol, anggarannya jor-joran, kerjanya bisa 24 jam non-stop. Nah per hari ini hanya kelihatan bekerja, infrastruktur dibangun, tapi dinilai tidak terlampau siap untuk memperingati kemerdekaan yang ke-80. Gimana? Dan itu yang sepertinya membuat kenapa upacaranya nggak diikat. Berarti itulah yang bisa disimpulkan dari analis politik. Gimana Mas Irawan, benar nggak sih kayak gitu? Sekarang pembangunannya itu udah tidak sejor-joran dulu? Memang yang pasti satu bahwa setiap presiden memiliki program prioritas pemerintahannya dan itu juga telah diuji melalui pemilu gitu. Dan kami juga kami fraksi Partai Golkar sangat mendukung seperti tadi yang disebutkan program makanan bergizi gratis, sekolah rakyat dan lain-lain sebagainya yang memang program-program kerakyatan yang juga jadi visi besar pemerintahan ini gitu. Tetapi kemudian kalau kaitannya dengan komitmen presiden sendiri itu kalau kami lihat dari sisi politik anggarannya, itu kita tidak perlu meragukan juga karena selama sejak Presiden Prabowo menjabat dan dilantik juga dengan dibentuknya otoritas Ibu Kota Nusantara, Presiden dengan politik anggarannya juga masih tetap mendukung gitu. Berarti dari anggaran tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Dari sisi Presiden Prabowo ya? Tidak ada masalah. Kalau usulan soal moratorium gimana teman-teman DPR melihatnya? Saya sambung sedikit, karena memang penganggaran itu kan satu skala prioritas, yang kedua adalah menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Nah, kaitannya dengan moratorium ini, saya ingin mengatakan bahwa moratorium tidak pernah diatur dan tidak ada diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Gitu. Nah, kalaupun kemudian kita ingin menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, maka yang harus kita rubah adalah terkait dengan rencana induk IKN kita yang dimana termasuk Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Kalau moratorium, saya pernah menyampaikan bahwa itu ide yang kita tolak kalau moratorium, karena itu membuat proses pembangunan itu jadi terbengkalai dan infrastruktur yang telah dibangun itu akan terbengkalai. Dan IKN sendiri memang masyarakat kita juga harus kita berikan pemahaman bahwa... Tapi gini Mas Irawan, dari pemerintahan Pak Jokowi dibandingkan dengan pemerintahan Pak Prabowo, pembangunannya masif yang mana atau sama? Kalau saya lihat... Masif yang mana? Sama atau masifan yang mana? Memang begini, kelihatan pada saat Pak Jokowi itu kelihatan masif karena itu masih dalam tahapan persiapan. Jadi mulai dari proses penyiapan infrastruktur hukumnya, terus tanahnya dan lain-lain sebagainya, sehingga masyarakat attention terhadap itu melihat itu sebagai sesuatu yang masif gitu. Tapi dari sisi keseimbangan anggaran, terus alokasi dan lain-lain sebagainya, saya kira sama saja. Sama saja? Saya kira sama saja. Dari dukungan APBN loh ya. Dari dukungan dari anggaran, dari pendanaan artinya APBN. Bukan swastanya. Bukan swasta. Mas Hadi, kenapa kalau swasta berkurang sekarang?
Wah, kita nggak tahu, itu kan otorita. Kali aja punya ini bisikan. Mas Adi, kalau dilihat dari apa yang terjadi saat ini, gestur yang ada tidak sih simbolik yang bisa dibaca oleh Anda terkait dengan keberlangsungan IKN? Tapi usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama Mas Ahmad Irawan dari anggota Komisi 2 DPR RI dan juga Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau tadi ada pertanyaan gantung saya nih, apa yang bisa dibaca dari implikasi simboliknya ketika saat ini situasi yang terjadi, gestur-gestur yang ada terhadap keberlangsungan IKN? Jadi kalau mau jujur sebenarnya secara gestur politik sangat kelihatan sekali bahwa pada tak mau tuh pindah ke IKN sebagai pada pusat. tak mau. Pada tak mau. Kita cek hari ini. Jarang sekali kita melihat menteri berkunjung, minimal untuk melihat bagaimana progres persiapan itu IKN sebagai ibu kota negara. Kawan-kawan DPR sekalipun satu persatu kita lihat nggak ada ke situ. Padahal ini kan domain mereka untuk mendeteksi bagaimana IKN ini yang sudah menghabiskan dana yang cukup banyak, triliunan, bagaimana kesiapan mereka untuk menyongsong sebagai ibu kota Nusantara yang baru. Nah, rumitnya pada saat yang bersamaan, saya memahami pada akhirnya jika ada anggota dewan yang mengatakan ini soal pentingnya, kalau memang dianggap tak perlu IKN ada moratorium. Ini juga adalah gestur yang disampaikan, IKN kayaknya nggak penting-penting amat bagi mereka. Jadi udah ada ininya ya, QQ-nya ya, istilahnya gesturnya. Secara gestur. Padahal kalau kita tahu, kalau ada proyek strategis, tempat yang strategis ada magnetnya, entah itu menteri, entah itu anggota dewan, ataupun pejabat-pejabat yang ada di Jakarta, saya kira mereka akan hilir mudik, akan melihat bagaimana Jadi Anda progres. mau mengatakan dari teman-teman di DPR tidak ada bentuk keinginan secara murni untuk pindah ke, untuk lebih lanjut, dan dari teman-teman pemerintahannya juga? Kan kelihatan sekali per hari ini. Minimal ya di pemerintahan dan periode yang baru ini, saya melihat IKN ya memang betul terus dilanjutkan pembangunannya. Tapi kalau bicara tentang siapa yang siap untuk tinggal di sana, itu yang kemudian semua angkat tangan. Nah, bicara soal siapa yang siap, Mas Adi. Itulah yang mestinya kita pikirkan. Untuk apa membangun infrastruktur macam kanan kiri, ada kantor, mungkin Wapres juga dibangun kantor kementerian. Kalau per hari ini para menteri-menteri terkait nggak mau pindah ke sana. Per hari ini sebenarnya kalau mau jujur dalam banyak hal kan sudah hampir 85%. Katanya sesuai pernyataan dari otorita IKN udah siap. Problemnya kapan mau pindah ke sana? Itu yang kemudian menurut saya nggak match. Satu sisi ada desakan supaya IKN ini tidak mubazir. Kan kita bisa bayangkan biaya perawatannya setiap tahun 300 miliar. Kalau ini dipakai buat makan bergizi gratis, soal sekolah rakyat kan luar biasa. Itulah yang kemudian membuat sangat dilematis dan sangat kompleks. Ayo dong, ini sudah dibangun sekalipun lambat, dan kira-kira siapa yang mau memulai di sana tinggalnya? Kan itu pertanyaannya. Gimana Mas Irawan, dari teman-teman di DPR gimana? Ada soal usulan moratorium, ada juga usulan dari Partai Nasdem soal Wapres untuk berkantor di sana. Gimana menurut Anda? Begini, kalau kita bicara ibu kota Nusantara, kita bicara dalam 4 tahapan besar. Persiapan, pembangunan, pemindahan, kemudian penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang di tahap? Pembangunan. Masih di pembangunan? Ya, pembangunan. Artinya nggak masif dong pembangunannya kalau udah bertahun-tahun? Ya, karena memang disadari kalau kita buka Undang-Undang Ibu Kota Nusantara itu mengatakan memang pembangunan itu tidak bisa berlangsung cepat gitu. Bisa 10, bisa 20, bisa 30 tahun. Ini memang sesuatu proses yang terus berjalan gitu. Tapi sekarang kondisinya bisa tidak untuk langsung mulai berkantor di sana? Nah, itulah yang nanti itu masuk dalam tahapan pemindahan yang kami sendiri menunggu, dan itu semua kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau kemudian Presiden menyampaikan atau mengeluarkan keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota, ya semua harus pindah ke ibu kota Nusantara. Tetapi sekali lagi bahwa tahapan itu kita belum sampai memang pada tahapan tersebut. Sekarang masih dalam tahapan pembangunan. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah kemudian Wakil Presiden harus berkantor di sana? Satu, untuk menjawab hal tersebut, yang pertama tentu sebagai Wakil Presiden, yang pertama adalah satu, jika terdapat penugasan dari Presiden. Itu satu. Tapi yang kedua, kita harus mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu menyandang yang namanya power reserve, kekuasaan cadangan.
di mana dalam dirinya itu melekat bahwa ketika misalnya tadi ditugaskan untuk mewakili presiden dan lain-lain sebagainya, tentu itu dari sisi jarak dengan presiden harus berdekatan, harus berdekatan untuk memudahkan koordinasi dan Jadi tidak komunikasi. mungkin ya usulan Partai Nasdem untuk Gibran pindah ke IKN ya? Ya, moratorium sudah pasti tidak mungkin, kecuali kemudian kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Ya, sekarang Nusantara. pertanyaan besarnya adalah kepastiannya apakah IKN diabaikan atau tidak? Sekarang kalau kita berpegang pada Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, IKN tidak bisa kita abaikan. Proses yang telah disepakati dan menjadi sebuah konsensus politik dan itu berlaku secara hukum, berarti itu mengikat baik presiden maupun DPR. Yang sekarang tinggal kita nanti adalah kaitannya dengan apa yang kemudian yang akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kaitannya dengan rencana induk tadi gitu. Nah, per tadi kami dalam rapat paripurna sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR dalam paripurna tersebut bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara ingin melakukan konsultasi. Nah, kalau kemudian melakukan konsultasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Otorita Ibu Kota Nusantara, kemungkinan akan terjadi terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah rencana kaitannya tahapan pembangunannya. Yang kedua kemungkinan adalah skema pendanaannya. Karena untuk dua hal tersebut yang harus dikonsultasikan. Skema pendanaannya berapa sekarang? Kalau yang sekarang wewenang kami kan adalah APBN. APBN. Pagu indikatif sekitar 6 triliun, terus untuk tahun depan sekitar 16 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara minta tambahan anggaran sekitar 16 triliun. Oke, Mas Hadi, ada surat permohonan untuk konsultasi dari Kepala Otorita IKN. Dan ada juga kalau dulu kita cita-citanya mendengarnya adalah pemerintahan bisa langsung mulai dilakukan di IKN segera mungkin. Tapi hingga saat ini kan juga belum. Dan kita masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Betul. Dan bagaimana Mas Hadi bisa melihat, membaca dan juga memaknainya ketika ada pergeseran agenda dan juga penjadwalan terhadap keberadaan IKN sendiri? Ya, saya kira memang butuh penyesuaian ketika ada pergantian kekuasaan politik dari Jokowi dengan Pak Prabowo. Dulu kan yang disebut dengan keberlanjutan itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu otomatis dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kan dalam prakteknya tidak. Misalnya infrastruktur tidak lagi dibangun secara masif. IKN dulu dibayangkan akan gaspol, ternyata juga tidak terlampau gaspol. Jadi wajar kalau kemudian otorita IKN ini mencoba untuk mencari titik temu, mencari keseimbangan minimal untuk menepis amputasi dugaan-dugaan soal masa depan IKN. Kalau ada masukan dari DPR, ada masukan dari pemerintah, ada masukan dari menteri terkait, jadi otorita IKN ini bisa menjelaskan secara komprehensif kira-kira kapan ekosistem kehidupan IKN itu akan dimulai. Per hari ini satu-satunya yang ditunggu oleh publik kira-kira ini sudah dibangun IKN, dananya sudah banyak, pemeliharaan fasilitasnya tiap tahun juga banyak. Kapan nih aktivitas yang terkait dengan pemerintahan pusat dilakukan? Kementerian terkait kah? Apakah Wapres kah? Apakah ASN kah? Yang bisa diklaim juga sudah mulai di IKN. Kan itu yang sebenarnya terjadi. Wajar kalau kemudian per hari ini publik mengatakan ketika bicara tentang IKN, yang kuat itu justru desas-desusnya. Bukan soal kapan kepastian, ekosistem ekonomi dan kehidupan sudah mulai ada di sana. Apa itu das-desusnya? Kemarin ada tambang ilegal tiba-tiba muncul, ramai itu barang. Kemudian juga muncul prostitusi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan mencoreng bagaimana marwah IKN yang sebenarnya kita ikhtiarkan supaya ini menjadi ibu kota Nusantara yang baru, yang konon ini adalah sebagai upaya untuk membangun bagaimana jembatan ekonomi itu semakin merata. Dan juga bukan hanya di Jakarta Indonesia. dan bukan hanya di Jawa. Inilah yang saya kira per hari ini mungkin sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026, mesti ada semacam guidance kira-kira supaya tidak ada tanda tanya terus yang muncul. 2027 atau 2028 fix dan firm semua pusat pemerintahan pindah ke IKN. Kalau itu yang terjadi, orang lagi nggak akan berspekulasi. Karena harapannya adalah jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan ini menjadi sia-sia. Karena lagi-lagi ini adalah anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hadi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah berbagi perspektifnya, dan juga Mas Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI untuk informasinya. Terima kasih. Sama-sama.
Saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 Temanggung, Jawa Tengah diketahui meninggalkan asrama tanpa pamit. Para siswa masih diberi kesempatan untuk kembali ke sekolah dan tidak akan diberikan sanksi. Informasinya kami ulas usai jeda. Saudara, 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 Temanggung, Jawa Tengah diketahui meninggalkan asrama tanpa pamit. Para siswa masih diberi kesempatan untuk kembali ke sekolah dan tidak akan diberikan sanksi. Kelima siswa meninggalkan asrama SRMA tanpa izin yang jelas. Kepala Sekolah SRMA 16 Agus Adibil Muhtar bilang siswa meninggalkan sekolah pertama kali pada 18 Juli kemarin. Pihak sekolah telah menemui sang anak beserta orang tuanya. Adapun alasan para siswa adalah mereka rindu dengan keluarga. Pihak sekolah juga terus memberikan dorongan dan juga memberikan tenggat waktu agar para siswa bisa kembali ke sekolah. Hingga saat ini, dari 5 siswa yang kabur, 2 diantaranya telah menyatakan akan kembali ke lingkungan sekolah. Diberitakan meninggalkan sekolah rakyat, nah itu memang betul adanya. Tetapi kemudian perlu kita pahami bahwa ini bukan dalam konteks sekolah rakyatnya. Tetapi kemudian ya seperti yang kita sampaikan bahwa anak-anak punya latar belakang kehidupan yang berbeda. Jadi untuk anak yang kembali ke rumah, insya Allah sore ini satu akan kembali, kemudian hari Jumat nanti juga akan kembali lagi. Tadi kita sudah berkumpul dengan orang tua, dengan bapak ibu dari putra putri yang pulang itu. Ibunya sendiri ya bahkan mengakui di sekolah rakyat ini kita sudah memberikan yang terbaik. Mengutip dari laman kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membenarkan 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 Temanggung, Jawa Tengah kabur. Dirinya menyebut kelima siswa meninggalkan asrama sekolah karena tidak kerasan dan rindu untuk pulang ke rumah. Mensos bilang pihaknya sudah melakukan komunikasi intensif dengan keluarga murid. Mensos juga menyatakan 2 siswa dari 5 siswa yang kabur telah mengkonfirmasi untuk kembali. Namun jika 3 siswa lain tidak ingin kembali, maka kuotanya akan diganti dengan siswa lain yang telah terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disebut siswa desil. Pemerintah melalui Kemensos resmi memunculkan program sekolah rakyat, sekolah gratis berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrim. Mengemban tujuan mulia, memberi pendidikan berkualitas, sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan. Selain menggunakan gedung milik Kementerian Sosial dan Pemda yang telah direvitalisasi untuk sekolah rintisan sementara, pemerintah juga akan membangun gedung baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektar. Mulai tahun 2026, lewat Kementerian PUPR, pemerintah akan mulai membangun 100 gedung sekolah rakyat permanen yang menelan anggaran Rp25,8 triliun dan akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi atau pendaftarannya seperti apa, Pak? Apa Kemensos jemput bola? Untuk rekrutmen siswa berangkatnya dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu pelaksananya tim dari Kemensos, dari BPS, ya, dari Dinsos gitu loh. Termasuk tim-tim yang ada di pemerintah daerah maupun di masyarakat. Jadi data dulu baru kemudian kita melakukan ground check. Gitu loh. Kalau kemudian memang ini memenuhi syarat untuk menjadi calon siswa ya kemudian kita daftar, hasil semua pendaftaran ini kemudian kita bawa ke bupati atau wali kota mereka yang taken. Kami juga bertanya kepada pemerhati pendidikan, apa saja yang harus diperhatikan pemerintah agar program sekolah rakyat berjalan efektif. Ini ada juga tadi poin yang Anda katakan ini bisa jadi menimbulkan ketidakadilan. Pertama, ketidakadilan itu akan terjadi ketika sama-sama anak Indonesia, sama-sama punya akses. Bahkan sekarang ini anak-anak dari keluarga yang bukan desil 1-2 pun, mereka kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya.
bagaimana pemerintah daerah seluruh Indonesia mengusahakan agar setiap anak apapun kondisinya bisa masuk sekolah gratis minimal SD dan SMP. Bukan malah membuat sekolah yang sifatnya elitis seperti sekolah rakyat seperti ini. Tentu sekolah rakyat seperti ini sangat dibutuhkan, tadi seperti saya bilang, asal benar-benar target sasarannya jelas, data-datanya valid sehingga itu tidak dimanipulasi. Memperbaiki sistem dan menjamin pendidikan dasar jadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan ekstrim di Indonesia. Namun butuh komitmen pemerintah dan masyarakat, jangan sampai program sekolah rakyat justru tak tepat sasaran dan menimbulkan kesenjangan kualitas antar sekolah. Nah, sekolah rakyat ini diketahui menjadi harapan baru bagi warga miskin. Namun di Temanggung ada 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 di Jawa Tengah ini diketahui meninggalkan asrama tanpa pamit dengan alasan tidak kerasan katanya. Nah, para siswa ini masih diberi kesempatan untuk kembali ke sekolah dan tidak akan diberi sanksi. Kelima siswa meninggalkan asrama SRMA tanpa izin yang jelas dan kepala sekolah juga sempat bilang bahwa siswa yang meninggalkan sekolah pertama kali pada tanggal 18 Juli kemarin ini 2 diantaranya sudah kembali dan pihak sekolah telah menemui sang anak beserta orang tuanya. Adapun alasan yang sudah saya ungkapkan tadi, para siswa adalah mereka rindu dengan keluarga. Dan pihak sekolah juga terus memberikan dorongan dan juga memberikan tenggat waktu agar para siswa ini bisa kembali ke sekolah. Nah, hingga saat ini dari 5 siswa yang kabur tadi, yang dikatakan kabur tadi, 2 diantaranya telah menyatakan akan kembali ke lingkungan sekolah. Dan mengenai hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga membenarkan ada 5 siswa sekolah rakyat menengah atas 16 di Temanggung, Jawa Tengah yang kabur. Dirinya menyebut ke-5 siswa ini meninggalkan asrama sekolah karena tidak kerasan dan rindu untuk pulang ke rumah. Dan Mensos juga bilang pihaknya sudah melakukan komunikasi intensif dengan keluarga murid. Dan Mensos menyatakan 2 siswa dari 5 siswa yang kabur ini telah mengkonfirmasi untuk bisa kembali lagi bersekolah. Diketahui sekolah rakyat ini adalah sekolah yang menerapkan sistem asrama sehingga siswa-siswa yang berada di dalamnya akan menginap di asrama dengan sistem yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Namun apa saja fasilitas penunjang sekolah rakyat yang bisa membuat mereka kerasan sehingga kasus-kasus seperti di Temanggung ini ada 5 siswa kabur dari sekolah rakyat karena tidak kerasan di sekolah katanya, ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Kita ketahui sekolah rakyat ini juga merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dan dikatakan juga oleh Mensos jika 3 siswa lain di Temanggung tadi yang tidak ingin kembali, maka kuotanya akan diganti dengan siswa lain yang telah terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disebut siswa desil. Kami sebenarnya malam hari ini akan juga berbincang atau memperbincangkan hal ini dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sambil menunggu sambungan komunikasi kami dengan Menteri Sosial bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan dari sekolah rakyat ini untuk membuat para siswa ini betah atau kerasan di sekolah. Mulai dari penanganan psikologis, bagaimana caranya menangani homesick atau rindu dengan rumah, rindu dengan keluarga, lalu juga ada evaluasi yang berkala untuk sistem asrama yang diterapkan yang sudah saya sebutkan tadi, karena para siswa akan diminta untuk menginap di asrama. Di sisi lain juga program adaptasi dan matrikulasi, mengingat adanya sesi matrikulasi untuk mengenalkan proses belajar mengajar. Kita juga perlu tahu apakah program ini akan diperkuat untuk membantu siswa yang bertransisi ke kehidupan asrama. Lalu ada juga pendampingan dan dukungan keluarga yang juga menjadi faktor penting seharusnya bisa membuat para siswa ini betah di sekolah. Nah, kami juga nanti akan coba tanyakan bagaimana Kementerian Sosial melibatkan orang tua atau wali dalam mendukung adaptasi siswa, terutama setelah kasus siswa yang rindu ibunya atau rindu keluarganya ini
kabur dari sekolah rakyat ini. Di samping itu, soal kesejahteraan psikologis siswa juga perlu diperhatikan, dan kami akan tanyakan juga nanti, mengingat kasus kaburnya siswa sekolah rakyat ini menunjukkan adanya tantangan emosional juga yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Nah, ada juga proses seleksi karena tidak semua siswa ini bisa memasuki sekolah rakyat, ada seleksi dan persiapan siswa. Nah, kami juga akan pastikan apakah proses seleksi siswa sekolah rakyat ini mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional untuk hidup di asrama, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang mungkin memiliki ikatan keluarga yang kuat. Lalu juga bagaimana memastikan bahwa siswa yang diterima ini siap dengan sistem boarding school atau asrama yang saya katakan tadi, mengharuskan mereka tinggal di asrama. Dan untuk lebih lengkapnya saat ini sudah bergabung Menteri Sosial Saifullah Yusuf melalui sambungan virtual. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri sudah mendapatkan informasi ya soal ini, dan kata Pak Menteri tadi dibilang katanya nggak kerasan katanya. Apa alasan utama mereka sebenarnya selain nggak kerasan? Apakah ada alasan-alasan lain yang membuat mereka tidak betah di sekolah dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari sekolah, Pak Menteri? Jadi saya ingin menyampaikan dulu ya, saya sekarang berada di sekolah rakyat 10 di Inten Suweno di Cibinong. Oke. Di Bogor ya, Pak Menteri ya? Malam ya di Bogor, alhamdulillah. Ya. Terus yang kedua, memang tadi sudah saya konfirmasi ke Temanggung, ada 5 siswa yang kembali ke rumah dan menyatakan tidak kerasan, artinya tidak terbiasa dengan kegiatan yang sudah dirancang sejak bangun tidur sampai katakanlah tidur kembali. Kita sudah komunikasi dengan orang tuanya, dalam hal ini tentu kepala sekolah dan kepala sentra yang ada di sana, untuk mengajak dialog dan meyakinkan mereka bahwa teman-temannya yang lain bisa mengikuti dengan baik. Tapi setelah dialog beberapa hari terakhir ini, yang 2 kembali sekolah, yang 3 anaknya yang tidak mau. Orang tuanya dari 3 siswa itu juga sudah datang katanya ke sekolah untuk menyampaikan bahwa anaknya yang tidak bersedia. Orang tuanya sih sungguh sangat mendukung. Katanya betul mereka ini homesick gitu, kangen sama keluarga gitu ya Pak Menteri ya? Ya salah satunya. Oke. Nah kalau gitu pertanyaan saya selanjutnya, langkah untuk mengatasi masalah homesick ini gimana dari Kementerian Sosial? Karena ya silakan Pak Menteri. Kita memang punya kerjasama dengan dinas kesehatan setempat ya, untuk mendatangkan psikolog misalnya, untuk mengajak mereka yang biasa menangani homesick seperti itu. Ya. Dan ada yang berhasil, ya memang ada yang belum berhasil. Sebagian berhasil. Yang di sini ada 1 orang di Bogor ini yang hari pertama kedua nggak bisa tidur. Karena dia menangis terus, ingat sama neneknya. Tapi didatangkan psikolog, diajak dialog, kemudian ada kegiatan yang cukup melelahkan, malamnya mereka juga sudah bisa tidur dengan baik. Jadi ada yang kembali, tadi seperti di Temanggung itu kan ada yang kembali 2. Nah yang 3 ini masih kita coba seminggu lagi. Kalau memang seminggu lagi nanti misalnya masih belum bersedia, ya kuotanya dialihkan ya? Orang tuanya nanti kita ajak bicara lagi, dan insya Allah akan digantikan siswa lain yang sudah ngantri sebelumnya. Tapi begini Pak Menteri, kalau kita bicara soal seleksi dan persiapan siswa, apakah proses seleksi siswa sekolah rakyat ini juga mempersiapkan atau mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional untuk hidup di asrama? Karena kan tidak semua anak familiar dengan kehidupan di asrama atau boarding school ini, terutama di kalangan warga masyarakat miskin misalnya. Ya jelas ya, kita nggak mau pendaftaran, kita bekerja menseleksi siswa berdasarkan data. Dan data kita sesuai Inpres nomor 4 adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Berdasarkan data itulah kemudian tim pendamping dari Kementerian Sosial survei ke rumah, dialog dengan orang tuanya, diiringi oleh Dinsos setempat dan Dignas setempat. Setelah melakukan dialog,
kemudian ada persetujuan dari si anak dan orang tua, baru kemudian ditandatangani oleh bupati atau wali kota atau gubernur. Setelah itu baru kita tetapkan sebagai siswa resmi dari sekolah rakyat rintisan. Kira-kira seperti itu prosedurnya. Saya juga dengar kan pemerintah ini menargetkan pembangunan 100 sekolah ya di tahap awal ini ya Pak Menteri. Nah kira-kira kejadian ini memengaruhi rencana itu nggak? Oh sama sekali tidak, ini akan jalan terus. Dan ini kan semuanya nanti di bulan Juli ini ada 9.700 lebih siswa yang akan mengikuti sekolah rakyat rintisan di tahun 2025-2026. Nanti di 2026 atas arahan Presiden, insya Allah sudah selesai bangunan permanen sekolah rakyat. Ya, di 100 titik itu, di mana akan menampung setidak-tidaknya 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah yang tidak kalah penting Pak Menteri, untuk membuat mereka juga betah di sekolah rakyat ini yang menerapkan sistem boarding school, koordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat juga ini ada pengelolaan pemerintah, campur tangan pengelolaan pemerintah daerah, untuk memastikan fasilitas-fasilitas di asrama ini juga bisa menunjang mereka beraktivitas, sehingga tidak bosan. Sudah dilakukan Pak? Apa saja fasilitas yang diberikan? Ya jelas itu bagian dari kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi mereka secara umum sekarang ini telah mengikuti dengan baik. Ya. Telah bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada 10 hari terakhir ini. Ya, apa yang disampaikan dalam pengenalan sekolah itu tentu sosialisasi tentang proses belajar mengajar. Tapi yang nggak perlu ditekankan di sini adalah penguatan disiplin siswa. Ini penguatan ini menjadi penting. Kemudian yang kedua dimotivasi untuk tetap bangga sama orang tuanya. Ya, yang ketiga mereka bisa disiplin, gitu loh. Bisa mengikuti semua jadwal yang sudah disusun, semua tata tertib yang telah dibuat, sehingga anak-anak kita itu dalam 1 hari penuh itu sudah bisa mengikuti jadwal-jadwal itu dengan baik. Baik, saya yakin juga Pak Menteri melakukan evaluasi berkala secara rutin, sehingga ya ini kan jadi harapan baru begitu Pak Menteri. Sekolah rakyat ini bagi masyarakat miskin bisa menempuh pendidikan, mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang memadai, yang lengkap, sehingga bisa konsentrasi belajar dan tentu saja outputnya adalah berprestasi. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah menyediakan waktu di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa kembali, selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi dari Timnas U23 yang bersiap menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF 2025. Kami segera kembali di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, jelang laga semifinal Piala AFF U23, Timnas Indonesia melaksanakan latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Kamis malam. Pelatih tim Indonesia U23, Harold Vandenberg, memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap. Ia juga menargetkan bahwa Indonesia meraih kemenangan dalam 90 menit. Walaupun kehilangan beberapa pemain seperti Arhan Fikri dan Tony Firmansyah, Harold sudah menyiapkan strategi untuk meraih kemenangan skuad Garuda. Pelatih Harold Vandenberg menegaskan timnya tak gentar dan akan fokus kala menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF 2025. Laga Garuda Muda melawan Thailand bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Karno besok malam. Meski sejumlah pemain kunci cedera, pelatih Harold Vandenberg optimistis bisa meladeni perlawanan Thailand. I think that we see Thailand, and they had a very strong team, and I think it's always difficult, how to play against them. We had to prepare ourselves, and we know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good. So we had to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them. And I think about the injured players. I think, of course, we missed Arkan the game before. But also Rivaldo and Tata, and we miss Tony.
So we have 3-4 players who normally will play, and that is a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad, and I think hopefully we are ready to beat Thailand, and it will be a battle, you know, and we will see. Sorotan lainnya akan kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, ledakan besar kembali mengguncang langit Gaza. Serangan udara Israel menewaskan 25 warga sipil di tengah krisis kemanusiaan yang makin memburuk. Satu serangan menghantam tenda-tenda yang menampung orang-orang terlantar di kamp pengungsi Shati di tepi laut di kota Gaza, menewaskan 12 orang. Militer Israel mengatakan mereka tidak mengetahui adanya serangan semacam itu oleh pasukannya. Rusaknya hukum dan ketertiban menyebabkan penjarahan meluas dan kekacauan serta kekerasan di sekitar lokasi pengiriman bantuan. Kondisi ini membuat keputusasaan meningkat di wilayah Palestina yang berpotensi dilanda kelaparan karena blokade Israel dan serangan selama hampir 2 tahun. Akibat blokade yang dilakukan Israel, warga Gaza kini semakin sulit mendapatkan air bersih. Mereka pun mengandalkan truk-truk bantuan air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerumunan warga pun memenuhi truk-truk bantuan air bersih. Menurut warga, kekurangan air bersih semakin mengkhawatirkan di Gaza. Bahkan warga bisa tidak mendapatkan air bersih sama sekali selama 5 hari lamanya. Selain sulit mendapatkan air bersih, warga pun kini susah untuk mencari tempat penyimpanan air. احنا قاعدين بس في الخيام نستنى دور المية الحلوة، دور المية المالحة، وانا فعليا كان زوجي اللي يجي يعني هنا على المية، بس زوجي الحمد لله رب العالمين اخذ رصاصة في راسه لسه ما طلعت. يعني المية كتير صعبة، مش بس علينا، وبتقعد بال4 أيام وال5 أيام فعليا مش لاقيين هالمية. الاطفال الدنيا شوب، الدنيا حر، بدهم يتحمموا، بدنا نغسل لهم، هم اصلا هدمتين، بدنا نغسلها وهد ما لابسينها، بدنا نضطر نجيب مية. Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi jalur Gaza di tengah genosida yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina. Secara sepihak Herzog mengklaim bertindak sesuai hukum internasional. Padahal lebih dari 100 kelompok amal dan hak asasi manusia mengatakan blokade Israel dan serangan militer yang sedang berlangsung mendorong warga Palestina di jalur Gaza menuju kelaparan. תודה לכם ולמשפחות שלכם, ותחזקנה ידיכם, ונתראה גם בפרקים הבאים שלכם. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup jumpa kita di malam hari ini. Dan di penghujung Sapa Indonesia Malam hari ini, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari. Dan rasakan kesejukannya. Saya Radhi Saputro. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, sampai jumpa.